Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semua, saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami sangat menghargai bila mendapat tanggapan yang baik dan mulia dari saudara semua dengan mensubscribe channel ini dan juga tekan tombol lonceng dan tombol jempolnya. Kali ini saya mendapat peringatan dari Tuhan, "Aku datang segera. Tetaplah setia melewati ujian, sebab kamu dipersiapkan untuk menjadi mempelaiku dan akan memerintah bersama-sama dengan aku sebagai raja." Pada saat saya sedang berdoa pada tanggal 27 November 2022, saya mendapatkan 3 pernyataan dari Tuhan. Pernyataan Tuhan yang pertama adalah, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, "Aku segera datang." Pikirkanlah perkara-perkara kerajaan Allah Elohim, yaitu perkara-perkara yang di atas. Buanglah semua pikiran perkara-perkara yang di dunia, yaitu semua hal-hal dunia, agar kamu tidak tertinggal. Fokuslah kepada kerajaan Elohim, fokuslah kepadaku, jadikanlah aku pusat seluruh hidupmu. Apapun yang engkau kerjakan dan lakukan, lakukanlah semuanya itu bagi kemuliaan namaku, agar kerajaanku ditegakkan atas seluruh bumi. Aku memakai engkau untuk menjadi terang kemuliaanku, agar semua orang mengenal aku melalui hidupmu. Dan engkau akan memerintah bersama-sama dengan aku di bumi sebagai raja. Kemudian pernyataan Tuhan yang kedua, Tuhan katakan, "Kekasihku, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Apabila kesesakan datang, apakah engkau tetap mengasihi aku? Apabila penganiayaan datang, apakah engkau tetap setia kepadaku?" Kesetiaanmu akan diuji, dan apabila kamu tahan uji, maka kamu layak menjadi mempelaiku dan menjadi raja untuk memerintah bersama-sama dengan aku di dalam kerajaanku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tetaplah setia kekasihku, tetaplah setia di dalam hadiratku. Bersamaku, engkau senantiasa kuat. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku ada bersamamu dalam melewati ujian hidupmu. Dan aku akan melimpahkan damai sejahtera dan memenuhimu dengan sukacita yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Aku datang segera kekasihku untuk membawamu masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Elohim dan untuk memerintah bersama-sama aku sebagai raja. Lalu Roh Kudus menyatakan firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, "Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin. Tuhan Yesus mengingatkan kita,
Apabila kita menghadapi penindasan, kesesakan, penganiayaan, menghadapi kelaparan atau ketelanjangan, menghadapi bahaya atau pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus senantiasa bagi kita semua. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, sebab Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Kita butuh Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Dengan jalan kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan menjamin kita tahan uji bila kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam diri kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, amin. Hidup kita diuji. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam setiap menghadapi pencobaan, penganiayaan, apapun ujian itu? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita senantiasa tinggal di dalam hadirat-Nya, senantiasa mencari wajah-Nya, sebab di dalam Tuhan kita kuat, di dalam Tuhan kita tahan uji. Tuhan Yesus memberikan kita jaminan kemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin. Tuhan Yesus jaminan kita. Pergunakanlah Tuhan Yesus. Pergunakanlah firman Tuhan yang adalah jaminan kemenangan kita. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita membaca firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan. Maka kemenangan ada di pihak kita. Tuhan Yesus jaminan kemenangan bagi kita. Firman Tuhan katakan, milikilah iman. Imanlah yang mengalahkan dunia. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1-5, iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin, amin. Wow, puji nama Tuhan. Miliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Maka iman kita mengalahkan dunia. Dan perintah-perintahnya itu dikatakan tidak berat. Wow, luar biasa Tuhan. Tuhan berjanji perintahnya tidak berat. Kita jalani saja, imani bahwa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam diri kita. Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin, amin, haleluya. Luar biasa Tuhan. Tuhan menjamin
kemenangan. Tuhan sudah mengalahkan dunia, iblis sudah dikalahkan. Kita hanya melewatinya saja bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah menang bagi kita. Maka kita dijamin kemenangannya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, pernyataan Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus memperingatkan kepada saya, bagi kita semua, jadilah terang di dunia yang gelap, yaitu tidak membenci saudaramu dan musuhmu. Sekalipun ada orang yang mereka-rekakan yang jahat kepadamu, tetapi aku akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Janganlah takut dan tawar hati. Aku akan melindungimu dan memegang tangan kananmu dan membawamu kepada kemenangan. Tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni, tetaplah bersukacita, dan tetaplah bersyukur. Amin, amin, amin. Kita hadapi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima janji-janji kemenangan-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan segala kasih setia-Mu. Engkau yang menjamin kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus menyempurnakan hidup kami. Oh Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin, 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 haleluya. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Saudara dapat share video ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat membangun iman kita kepada kepenuhan Kristus, semakin dewasa dan disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela, sampai Tuhan Yesus mengangkat kita semua menyongsong Tuhan di angkasa. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom.